Halo sobat, jumpa lagi bersama saya di channel King Pixelab. Pada video kali ini kita akan membuat logo channel YouTube part 2 aja, karena sebelumnya sudah kita buat, tapi di sini kita akan membuat part 2-nya namun dengan cara yang berbeda. Oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi Pixelab. Langkah pertama, kita hapus bagian teks terlebih dahulu. Kita klik bagian tempat sampah, lalu pilih OK. Selanjutnya di sini teman-teman selalu pilih menu 3, kemudian pilih image size dan pilih custom, lalu pilih YouTube thumbnail, lalu pilih OK. Kemudian teman-teman masuk di bagian menu lingkaran, pilih shape. Shape yang kita gunakan adalah shape yang bermodel lingkaran. Kita klik di sini. Kemudian pilih yang ini. Kita besarkan sedikit seperti ini. Selanjutnya teman-teman di sini pilih warna hitam. Kalau sudah pilih checklist dan masuk di bagian relative position. Pilih yang ini lalu pilih yang ini, kemudian pilih checklist dan di sini teman-teman kita kunci, kita klik di sini lalu pilih kunci. Selanjutnya teman-teman klik layar, kemudian pilih shape lagi. Shape yang kita gunakan adalah shape yang berbentuk segitiga. Kita klik di sini, kemudian pilih yang ini. Selanjutnya teman-teman kita kecilkan seperti ini sedikit. Untuk opacity-nya kita turunkan menjadi 0%. Kemudian stroke weight-nya kita naikkan sedikit seperti ini. Selanjutnya teman-teman pilih warna putih. Kalau sudah, kita kecilkan lagi seperti ini. Kemudian pilih checklist. Selanjutnya teman-teman kita putar seperti ini. Lalu kita sesuaikan di sini. Seperti ini ya. Kemudian masuk di bagian relative position, pilih yang ini saja. Kalau sudah, pilih checklist dan masuk di bagian position. Kita geser ke kanan sedikit. Kalau sudah, pilih checklist dan di sini teman-teman kita kunci, kita klik di sini lalu pilih kunci. Kemudian kita klik di layar lagi lalu kita tambahkan shape lagi. Kemudian pilih yang ini. Di sini kita menggunakan shape yang berbentuk lingkaran kembali. Kita klik di sini. Kemudian opacity-nya kita turunkan menjadi 0% dan stroke weight-nya kita naikkan sedikit seperti ini. Kemudian teman-teman di sini pilih warna putih. Kalau sudah, pilih checklist. Selanjutnya kita besarkan seperti ini. Kemudian masuk di bagian relative position, pilih yang ini lalu pilih yang ini. Kemudian pilih checklist dan kita klik di sini. Lalu pilih kunci. Kemudian yang warna hitam kita klik seperti ini. Kemudian pilih copy. Selanjutnya kita sembunyikan seperti ini. Kalau sudah, di sini kita satukan gambarnya terlebih dahulu. Kita klik di sini. Kemudian teman-teman checklist yang 3 ini. Kemudian pilih yang ini lalu pilih OK. Selanjutnya teman-teman kita masuk di bagian erase color, aktifkan enable. Kemudian untuk toleransinya fullkan saja seperti ini, lalu pilih checklist. Selanjutnya kita klik di layar, lalu kita tambahkan shape lagi, kemudian buang seperti ini, lalu pilih checklist dan satukan gambarnya lagi. Kita klik di sini, kemudian centang yang ini, lalu pilih yang ini, lalu pilih OK. Selanjutnya masuk di bagian tekstur, pilih gambar. Di sini saya gunakan warna merah saja. Kita potong terlebih dahulu, lalu pilih checklist dan untuk enable teman-teman aktifkan saja kemudian sesuaikan. Saya contohkan seperti ini, kemudian pilih checklist dan masuk di bagian shadow, aktifkan enable. Untuk blur radiusnya kita turunkan sedikit seperti ini. Kita beri 2 saja, kemudian pilih checklist dan masuk di bagian inner shadow, aktifkan enable. Untuk blur radiusnya kita turunkan sedikit seperti ini. Kita beri 2 juga. Kemudian pilih checklist. Selanjutnya di sini teman-teman kita masuk di bagian emboss, aktifkan enable. Jika tampilan seperti ini teman-teman besarkan dan kecilkan saja seperti ini ya. Kemudian teman-teman sesuaikan di sini sesuai selera teman-teman sendiri. Kalau sudah, pilih checklist. Selanjutnya di sini teman-teman kita kunci terlebih dahulu. Kita klik di sini, kita klik kembali lalu pilih kunci. Kemudian kita tambahkan teks. Kita klik layar, lalu kita pilih bagian menu plus di sini, kemudian pilih teks dan kita geser ke sini, lalu kita klik 2 kali. Semisal saya contohkan tutorial seputar Pixelab. Kalau sudah, pilih selesai dan pilih OK. Kemudian di sini teman-teman masuk di bagian menu A, pilih AB font. Font yang kita gunakan teman-teman pilih di sini sesuai selera teman-teman sendiri saja. Saya contohkan yang ini, Amaran Bold. Kita pilih OK. Kemudian di sini teman-teman masuk di bagian spacing, lalu panjangkan sedikit seperti ini. Kemudian pilih checklist. Selanjutnya kita besarkan seperti ini sedikit. Kemudian masuk di bagian curve,
kita naikkan seperti ini, lalu kita sesuaikan di sini. Kalau sudah, teman-teman pilih checklist dan masuk di bagian position, kemudian sesuaikan di sini. Kalau sudah, pilih checklist dan teman-teman pilih copy, kemudian klik 2 kali, lalu teman-teman masukkan, terserah teman-teman saja. Di sini saya contohkan nama channel saya sendiri, kemudian pilih selesai dan pilih OK. Selanjutnya masuk di bagian kurva kembali, kemudian turunkan seperti ini, lalu kita sesuaikan di sini. Kemudian turunkan lagi seperti ini, lalu sesuaikan di bawah sini. Kalau sudah, pilih checklist dan masuk di bagian position, kemudian kita sesuaikan di sini. Oke, saya contohkan seperti ini, kemudian pilih checklist dan di sini teman-teman kita klik di sini, kemudian kita tampilkan yang ini seperti ini ya. Kemudian teman-teman satukan gambarnya, kita klik di sini, lalu checklist yang ini, kemudian pilih yang ini, lalu pilih OK. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian teman-teman kita turunkan seperti ini. Kemudian kita kembali dan kita sesuaikan lagi di sini. Kita besarkan lagi sedikit ya. Kalau sudah, sekarang kita satukan gambarnya, kita klik di sini, kemudian pilih yang ini, lalu checklist seperti ini. Kemudian pilih yang ini lagi, lalu pilih OK. Oke, jadi gambarnya sudah menjadi satu. Kemudian teman-teman masuk di bagian emboss kembali, kita aktifkan enable. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian teman-teman sesuaikan di sini sesuai selera teman-teman sendiri. Kalau sudah, pilih checklist. Dan sekarang kita ganti background. Kita masuk di bagian menu segi 4. Di sini teman-teman bisa menggunakan color, bisa menggunakan image, dan bisa menggunakan from gallery. Di sini saya contohkan, saya masuk di bagian color saja. Kemudian teman-teman pilih warna yang sesuai selera teman-teman sendiri. Saya contohkan warna yang ini, kemudian pilih checklist. Di sini teman-teman bisa besarkan lagi sedikit seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman masuk di bagian relative position. Pilih yang ini saja, kemudian pilih checklist dan di sini kita save, kita klik bagian bentuk memori ke atas sini. Kemudian pilih save as image dan pilih save to gallery. Sekarang kita cek di galeri kita. Jadi tampilannya seperti ini ya kawan-kawan. Oke, jika teman-teman suka video ini jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar.